Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-27 ayat 11 sampai dengan 23. Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah, maksud yang maha kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berkata yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makanan. Siapa yang luput darinya akan dikubur karena wabah, tanpa ditangisi oleh janda mereka. Jika ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, meskipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang tak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Rumah yang didirikannya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya, ia membaringkan diri, tetapi ia takkan mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, semuanya sudah tidak ada lagi. Kengerian mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya dan lenyaplah ia. Ia dilemparkan dari tempatnya. Tanpa kenal belas kasihan ia dihempaskan. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari tangannya. Orang bertepuk tangan karena dia, dan bersuit mengejek dia dari tempatnya. Sahabat Alkitab, dengan nada menggugah, Ayub membuka segmen ini seperti seorang nabi yang hendak menyampaikan nubuatan ilahi. Ia tahu bahwa para sahabatnya telah melihat jejak kekuasaan Allah, tetapi tetap mengucapkan omong kosong. Maka ia memilih untuk menutup perdebatan dengan suatu pengajaran yang keras, namun penuh kebenaran, bahwa takdir orang fasik yang tak terelakkan. Ayub melukiskan takdir orang jahat tidak hanya sebagai kehancuran personal, tetapi juga kolektif. Anak-anak mereka akan binasa oleh pedang. Keluarga mereka tak lagi menangisi mereka. Ini bukan sekedar imajinasi apokaliptik, melainkan gema dari struktur moral dunia menurut iman Ibrani, bahwa kejahatan memiliki batas waktu dan akhir yang pasti. Kekayaan digambarkan dengan bahasa paradoks. Perak sebanyak debu, pakaian bertumpuk seperti tanah. Namun semua itu rapuh. Rumahnya seperti terbuat dari jaring laba-laba, seperti gubuk yang dibuat oleh penjaga. Bayangan kemegahan ini berubah menjadi simbol kefanaan. Kekayaan yang dikumpulkan oleh orang fasik justru akan diwarisi oleh orang benar. Selanjutnya, Ayub menghadirkan angin timur yang dikenal sebagai lambang kekuatan destruktif dan penghukuman ilahi, berperan sebagai pelaksana takdir akhir si jahat. Angin ini bukan sekedar cuaca, tetapi personifikasi kuasa besar yang menghantam tanpa ampun, membawa si jahat ke dalam kehampaan. Lalu dunia yang pernah menyaksikan kemegahannya berbalik menghina dan bertepuk tangan mencemooh. Gambaran ini mengguncang. Si fasik bukan hanya binasa, tetapi juga dilupakan dengan tawa sinis dari sejarah. Sahabat Alkitab, kisah hidup Ayub bukanlah kisah yang dangkal dan terlalu menyederhanakan perkara dengan mengungkapkan bahwa penderitaan pasti sebuah ganjaran ilahi. Allah bekerja dalam cara yang dinamis dan tidak selalu seperti teknisi yang punya tahap demi tahap terperinci untuk menciptakan sebuah mesin. Ia menyingkapkan keadilannya tidak serta-merta begitu gamblang dengan menampakkannya melalui pengalaman sehari-hari. Seringkali ia bekerja dalam keheningan.
seolah-olah tidak ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan iman kita yang mencakup alasan derita dan keadilan Allah. Namun, di balik keheningan ilahi, terselip rencana yang menyingkap kefanaan kuasa duniawi dan memperlihatkan kesinambungan keadaan ilahi yang lambat namun pasti. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, ajarkanlah kami untuk percaya, bahkan ketika jawaban-Mu tidak segera datang. Tolonglah kami untuk melihat keadilan-Mu yang perlahan tapi pasti, yang menyingkap kefanaan kuasa dunia dan menegakkan kebenaran pribadi. Dalam setiap detik hidup kami, bentuklah iman yang setia dan sabar untuk berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.